Salam kerafihiman. Hari ini kita akan baca dari nomor 464. Spiritual Life. Dalam renungan tentang kerendahan hati, keraguan-raguan lama muncul kembali. Ini suatu sharing dari Suster Faustina. Dia bercerita apa adanya. Pada waktu dia merenungkan tentang kerendahan hati, keraguan-raguan lama timbul lagi, yaitu bahwa suatu jiwa yang papa seperti jiwaku tidak akan mampu melaksanakan tugas yang telah dituntut Tuhan. Yesus minta pada Suster Faustina untuk membuat kongregasi. Dan menurut Suster Faustina, dia tahu perintah itu sangat jelas sehingga dia mau lakukan. Tapi terus ada kebimbangan. Saya siapa? Pangkat saya rendah, saya nggak punya koneksi yang cukup luas untuk supaya keinginan Tuhan ini terwujud. Ada keraguan-raguan. Saya papa, saya nggak mampu untuk melaksanakan tugas tersebut. Sementara aku menganalisis keraguan-raguan ini, imam yang memimpin retret menyela alur permenungannya dan berbicara mengenai satu hal persis seperti yang sedang aku ragukan. Berarti Suster Faustina bercerita ini mungkin dalam suatu retret atau dalam suatu konferensi atau suatu permenungan di ruangan tersebut. Dia sedang bimbang, ada keraguan-raguan, tiba-tiba si pembicara, si imam keluar dari jalur apa yang dia katakan. Dia mengatakan sesuatu yang buat Suster Faustina ini teguran buat saya, ini jawaban buat saya. Dikatakan seperti ini: Allah biasanya memilih jiwa yang paling lemah dan paling sederhana sebagai alat untuk karya-karyanya yang paling besar. Lihat, nyambung ya. Dia bilang, Tuhan saya kan papa, saya kan nggak bisa apa-apa. Nggak mungkin lah Tuhan saya bisa melaksanakan tugas ini. Ada keraguan-raguan. Tapi pada saat yang sama, Yesus memakai imam untuk berkata bahwa Allah biasanya memilih jiwa yang paling lemah dan paling sederhana sebagai alat untuk karyanya yang paling besar. Kalau menyimak sejarah gereja dan menyaksikan betapa karya-karya besar yang dilakukan oleh jiwa-jiwa yang paling tidak mampu melaksanakannya, sebab hanya dengan cara inilah karya-karya Allah dinyatakan sebagaimana adanya, yaitu sebagai karya Allah. Contoh yang paling gampang adalah kalau suami saya masak, ya, dia jago masak, masakannya enak. Nggak tahu dapat bakat dari mana, mungkin dari mamahnya, karena mamahnya juga masaknya enak. Tapi selama mamahnya masih hidup, dia nggak pernah belajar masak dari mamahnya. Tapi dia punya bakat, punya taste, punya hati pasti ya. Dia kalau masak dengan memasukkan bumbu macam-macam dan selalu mendapat pujian, selalu enak. Misalnya dibandingkan dengan saya nggak bisa masak, jelas-jelas nggak bisa masak. Bahkan Haryanto pernah bilang begini, ngapain aja sih di dapur, sudah lebih dari 30 menit, nggak ada masakan yang jadi. Ya sudah, nggak apa-apa, ditunggu. Waktu itu saya mau masak ya, sekian puluh tahun yang lalu. Setelah jadi masakannya, ternyata masakannya tidak bisa dimakan. Nah, itulah Esterina, nggak bisa masak. Tapi suatu hari, waktu itu saya di Melbourne ya, cucu saya minta dibuatkan sup buntut. Di Melbourne itu buntutnya bagus-bagus, dagingnya ya, buntut sapi itu. Jadi ya udah saya masak karena waktu itu pas pergi ke sana Haryanto nggak pergi. Ya bumbunya saya cuma garam dan bumbu masak sedikit, nggak ada apa-apa lagi. Waktu mereka makan, cucu saya mengatakan inilah sup buntut yang paling enak di seluruh dunia, dia bilang gitu ya.
merasa heran karena saya nggak pakai bumbu apa-apa. Tapi disitulah buat saya jelas, itu karya Tuhan. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang mengatur segalanya. Karena saya punya hati ingin menyenangkan, ingin mengikuti apa yang cucu saya minta, saya nggak bisa masak pun saya coba masak. Ketahuan buat saya pribadi, itu karya Tuhan bukan karya saya. Saya nggak bisa masak, betul-betul nggak bisa masak. Apakah saya jadi bisa masak pada waktu itu, jadi enak sekali? Atau Tuhan yang menjamah mulut cucu-cucu saya sehingga dia merasakan masakan yang paling enak. Tapi yang pasti itu bukan karya saya. Ini contoh yang sederhana. Jadi di sini dikatakan sekali lagi, kalau menyimak sejarah gereja dan menyaksikan betapa karya-karya besar dilakukan oleh jiwa-jiwa yang memang paling tidak mampu. Dan ini membuktikan inilah karya Allah. Kalau mengandalkan manusia, manusia nggak mampu. Manusia kan ada yang pintar ya, ada yang kurang pintar. Tapi kalau dilakukan oleh manusia yang pintar, nggak terlalu kelihatan karyanya Allah, perannya Allah. Tapi kalau dilakukan oleh yang tidak bisa tiba-tiba jadi luar biasa, pasti ada karya Allah. Ketika keraguan-raguanku hilang, imam itu kembali ke tema konferensinya tentang kerendahan hati. Nah, ternyata kan waktu itu Suster Faustina ada di dalam suatu konferensi. Ada keraguan-raguan, Tuhan menjawab keraguan-raguan Suster Faustina melalui imam tersebut, tapi setelah dia tidak ragu-ragu lagi, setelah keraguan-raguanku hilang, imamnya tiba-tiba balik ke tema konferensi. Jadi sudah tidak berhubungan lagi dengan apa yang dipikirkan oleh Suster Faustina. Luar biasa ya, itu membuktikan memang Tuhan selalu ada, Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu ingin memberikan solusi jawaban untuk kita yang datang padanya, yang bertanya padanya. Kembali lagi, mari kita belajar rendah hati. Bukan mendapat tugas terus merasa bangga, merasa hebat karena saya lebih dari yang lain. Tapi justru Suster Faustina merasa, saya ini gak bisa apa-apa. Gak mungkin lah bisa melaksanakan. Nah, dengan ketidakberdayaan, dengan kepapaan, dengan menyadari ketidakmampuan, pada saat itulah Tuhan berkarya dan jelas itu menjadi karya Allah. Terima kasih. Salam kerahiman.